Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bisma Nugraha dengan NIM 2214010043, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang usul fikih dan hal-hal yang berkaitan seputar usul fikih. Pertama, pengertian usul fikih secara etimologi. Usul berasal dari kata asal, jamaknya itu usul, yang artinya dasar, fondasi, atau sumber bagi sesuatu yang lain. Fikih berarti pemahaman mendalam terhadap syariat, khususnya hukum-hukum operasional atau amaliyah. Sedangkan gabungan keduanya menunjukkan ilmu fondasi bagi fikih itu sendiri. Pengertian usul fikih secara terminologi yaitu definisi menurut Ali Hasbullah, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan hukum syara yang bersifat dari amaliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci atau yang jelas. Kemudian kita ke ruang lingkup, kajian usul fikih. Yang pertama adalah dalil umum, yaitu membahas sumber hukum seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas secara global. Kemudian ada dalil khusus yang merupakan interpretasi nas syara, makna umum khusus, mutlak atau muqayyad. Kemudian yang ketiga ada kaidah istinbat. Kaidah penarikan hukum termasuk ilat, alasan hukum, dan maslahat. Selanjutnya ada ijtihad dan taklid. Syarat jenis ta'adul, persamaan dalil, tarjih. Kemudian kita masuk ke sumber hukum yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berisi pedoman hukum ibadah, muamalah, dan akhlak. Al-Quran adalah sumber pertama dan mutlak dalam kaidah usul fikih. Kemudian yang kedua adalah hadis atau sunnah. Hadis mencakup perkataan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjelaskan Al-Quran, termasuk hadis mutawatir dan ahad yang sahih. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Kemudian masuk kita yang ketiga, yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada satu masa setelah Nabi atas suatu hukum. Berlakunya untuk masalah yang tidak tergambar di Al-Quran atau Sunnah. Contohnya itu kesepakatan sahabat soal khalifah. Kemudian ada qiyas. Qiyas adalah persamaan hukum cabang dengan asal berdasarkan ilat yang sama. Nah, ia digunakan untuk kasus baru yang belum ada. Contohnya yaitu larangan narkoba. Kemudian kita masuk ke ijtihad. Ijtihad itu adalah upaya maksimal seorang mujtahid, ahli fikih yang memenuhi syarat, untuk menetapkan hukum syariat yang ada pada masalah yang tidak dijelaskan tegas dalam Al-Quran atau hadis. Ia melibatkan metode seperti qiyas, istihsan, dan istishab untuk kasus baru. Contoh kasusnya itu hukum transplantasi. Kemudian kita masuk ke taklid. Taklid itu adalah mengikuti pendapat mazhab atau ulama mujtahid tanpa meneliti dalilnya sendiri. Dilakukan oleh non-mujtahid. Hukumnya itu wajib bagi orang awam agar tidak berijtihad tanpa kemampuan. Contohnya itu mengikuti mazhab Syafi'i soal sholat. Kemudian masuk kita ke urf. Urf itu merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan syariat, menjadi dalil hukum tambahan dalam usul fikih. Urf dibagi menjadi dua, yaitu urf rahmani yang menguntungkan dan urf syaitani yang merugikan. Contohnya itu kontrak jual beli di era digital. Kemudian masuk kita ke dalam kaidah kebahasaan dalam usul fikih yang merupakan aturan dasar untuk memahami lafaz Al-Quran dan hadis dari aspek yang berbahasa Arab sehingga memudahkan istinbat hukum. Kaidah ini tentu menjadi pilar utama karena wahyu Islam, umat Islam itu berbahasa Arab. Kemudian kategori utama kaidah kebahasaan diklasifikasikan berdasarkan cakupan
pemakaian, dan kejelasan makna lafaz. Yang pertama, lafaz dari segi cakupan. Itu ada am, umum, khas, khusus, mushtarak. Lafaz yang sama memiliki banyak arti. Kemudian lafaz dari segi pemakaian. Itu ada hakikat, majaz, sharih, dan kinayah. Kemudian lafaz dari segi kejelasan. Yang pertama ada lafaz zahir, kemudian ada lafaz khafi yang tersembunyi. Contoh dan fungsinya, itu am, contohnya seperti orang-orang beriman yang mencakup semua mukallaf, kecuali ada taksisnya atau pengecualiannya. Kaidah ini berguna untuk mencegah kesalahan interpretasi, seperti membedakan amar dan nahi. Kemudian yang berikutnya yaitu al-ahkam. Al-ahkam merupakan konsep sentral atau terpusat yang merujuk pada hukum-hukum syariat terkait perbuatan mukallaf. Kemudian secara terminologi, al-ahkam itu adalah apa yang dituntut oleh khitab syar'i berupa permintaan, pilihan, atau penetapan atas aksi manusia. Pembagian hukumnya, al-ahkam itu terbagi dua. Yang pertama ada taklifi, kemudian ada wad'iyah. Taklifi itu tuntutan, wad'iyah itu penetapan. Taklifi dibagi lagi, yaitu wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan wad'iyah itu bisa sebab, syarat, rukun, sah, dan batal. Baik, sekian saja pembahasan singkat kita mengenai usul fikih dan hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.